Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah, tahiyatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa min fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dhawil hasanat, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Pengurus Perwiridan Ummahat, ibu-ibu Musalla An-Nasirun dan segenap jajaran kepengurusannya, yang saya hormati para orang tua kami, para bunda, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk sama-sama mengkaji tentang ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Artinya orang yang ada iman dalam hatinya dan dia sering menuntut ilmu dan dia mencari ilmu, maka ilmu itu akan membuat dia mendapatkan derajat yang lebih di antara orang lain. Maka sering kita lihat di masyarakat, kalau orang dia berilmu, dia dihormati di masyarakat. Maka antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu ketika dalam majelis pernikahan saja berbeda tempatnya. Orang yang berilmu biasanya dia ditempatkan di tempat yang paling depan. Kalau orang yang tak berilmu dia ditempatkan di tempat yang paling belakang. Bahkan begitu juga dalam majelis-majelis manapun, kalau dia berilmu maka dia akan cenderung dihormati oleh orang karena Allah yang mengangkat derajatnya. Hari ini Waalaikumsalam. Hari ini kita ingin mengkaji tentang Muharram. Memang agak sedikit terlambat ketika kita berbicara tentang bulan Muharram, tapi insya Allah kita masih dalam keadaan bulan Muharram. Dan mudah-mudahan ini tidak membuat keterlambatan pembahasan tentang Muharram ini tidak membuat kita itu istilahnya basi untuk membahas tentang bulan Muharram. Izin Ustaz. Saya ingin hari ini membahas ibunda sekalian tentang kenapa Hijriyah itu, kenapa penentuan kalender Islam itu tahunnya adalah tahun Hijriyah. Apa filosofinya, apa motivasinya, dan apa yang menjadi pertimbangan ketika itu diambil tahun Hijriyah yang menjadi tahun awal kalender Islam. Ada yang tahu bunda? Kenapa kalender Hijriah itu, kenapa kalender Islam itu penentuan tahun pertamanya adalah tahun Hijriah? Ada yang tahu? Pernah dibahas ini tentang Muharram? Yang pertama kita ingin lihat bulan Muharram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan.
dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Apa yang berturut-turut itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 3 yang berturut-turut. Lantas mana yang satu lagi? Yang satu lagi bulan haramnya disebut dengan bulan Sya'ban. Maka ada 4. Maka salah satunya adalah bulan ini, bulan Muharram. Kenapa disebut dengan hurum? Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya, Tafsirul Fakhrur Razi, itu dikatakan hurum, dikatakan haram bulan ini adalah bulan suci, li'anna ta'ata fih, karena ketaatan di dalamnya, asyaddu, karena ketaatan di dalamnya Allah akan berikan lebih banyak pahala. Wa innal ma'siyata fih, dan sedangkan maksiat di dalam bulan haram ini, asyaddu iqaban. Maka beramal di bulan Muharram akan mendapat lipat ganda pahala, dan bermaksiat di bulan haram akan mendapatkan dosa yang lebih syadid dibandingkan, ataupun iqab yang lebih syadid, azab yang lebih syadid dari Allah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka kita masuk dalam Muharram. Maka ketika bulan Muharram kita disunnahkan untuk berpuasa. Maka disebut dengan Yaumul Asyura, sudah lewat kemarin. Insyaallah kita semua puasa Asyura. Maka ibadah yang dilakukan di bulan Muharram ini adalah ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah setiap ibadah yang kita lakukan. Maka perbanyak ibadah di bulan Muharram. Kenapa kita memperbanyak ibadah di bulan Muharram? Karena tadi Allah katakan ini adalah bulan haram, bulan-bulan yang Allah sucikan, ada 4. Zulhijjah orang berhaji, Zulqa'dah itu adalah waktu setelah kita puasa Ramadan, kemudian kita melakukan puasa Syawal, 6 di bulan Syawal, kemudian masuk Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, baru masuk Muharram. Tapi Muharram adalah awal kalender Qamariyah. Maka kalender awal Qamariyah diawali dengan bulan haram. Awal tahunnya bulan suci, akhir tahunnya juga adalah bulan suci. Maka awal tahun dan akhir tahun di bulan Islam adalah bulan-bulan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas kenapa Hijriyah itu diperingati di bulan Muharram? Kenapa sering kita mengkaji tentang hijrahnya Nabi di bulan Muharram? Apakah Nabi itu hijrah di bulan Muharram? Ada yang tahu, Bunda? Nabi Muhammad SAW tidak hijrah di bulan Muharram, tapi Nabi hijrah 1 bulan setelah bulan Muharram, yakni bulan Safar. Ini mohon maaf Bunda, kita agak sedikit serius karena mengkaji. Kita ingin mengkaji ya. Saya ingin membuka kenapa kita mengambil kalender Islam itu awalnya Hijriyah. Kenapa? Maka dahulu kala ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu ada gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah gubernur Kufah. Dia mendapatkan 2 surat dari Khalifah Umar bin Khattab. 1 surat berisi tentang penetapan hukum, surat yang kedua berisi tentang penghapusan hukum. Ketika itu
Abu Musa al-Ash'ari bingung, ia memakai apa dalam surat ini, karena ada dua surat yang kontradiktif, yang saling berlawanan. Satu tentang penetapan hukum, satu tentang penghapusan hukum. Memakai yang mana? Karena tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Dalam hukum, sesuatu yang baru akan menghapus hukum yang lama. Tapi nggak tahu mana penetapan, mana penghapusan, mana yang dulu. Apakah penetapan hukum kemudian dihapus atau dihapus dulu baru ditetapkan? Tidak tahu. Maka Abu Musa al-Ash'ari protes kepada Khalifah Umar bin Khattab ketika itu. Ia protes. Dia tidak tahu mau menetapkan hukum atau mau menghapus hukum karena tidak ada tanggal. Maka ini adalah persoalan yang sangat genting dan penting menurut Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengambil inisiatif. Dia kumpulkan semua gubernur-gubernur yang dia pilih di daerah kekuasaan Islam ketika itu. Maka dia kumpulkan Amr bin As. Dia panggil Amr bin As. Amr bin As ketika itu adalah gubernur Mesir. Kemudian ia panggil Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu adalah gubernur Syam. Kemudian dia panggil juga Abu Musa al-Ash'ari yang protes. Abu Musa al-Ash'ari adalah gubernur Kufah atau Irak sekarang. Kemudian dia panggil juga Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal adalah gubernur Yaman. Kemudian ia panggil seorang sahabat Nabi yang sering meriwayatkan hadis yang ia menjadi gubernur, yakni Abu Hurairah. Di mana menjadi gubernur Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi gubernur Bahrain ketika itu. Maka semua gubernur-gubernur Umar bin Khattab dia panggil, dia kumpulkan. Kemudian dia panggil juga sahabat-sahabat senior. Kemudian dia katakan, kita memiliki masalah yang pelik yang harus kita pecahkan hari ini, kata Umar bin Khattab. Maka Umar pun terkenal menjadi orang yang pertama memperbaiki administrasi dalam Islam. Maka Umar bin Khattab ini orang yang sangat pintar sekali. Maka dia kalau keputusan fikih itu biasanya ditanyakan kepada Umar bin Khattab. Anaknya itu adalah anak yang sangat pintar. Siap insyaallah. Siap. Ini Bunda mohon maaf kalau kita kajiannya tentang sesuatu yang agak sedikit menguras otak ya. Karena ini penting saya rasa. Nanti insya Allah kita doakan. Jadi kalau agak sedikit tegang, jadi saya mohon maaf karena agar kita tahu sejarah Islam itu seperti apa. Maka Umar bin Khattab meminta Islam ini butuh kalender, butuh penentuan kalender, butuh tahun. Dahulu kala ketika masa Nabi Muhammad, masa Abu Bakar Siddiq itu belum ada tahun. Kapan penentuan tahun? Tidak ada namanya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu tidak ada. Orang mengetahuinya tahun pertama Hijriah, tahun kedua ada juga tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tapi tidak dituliskan dalam bentuk tulisan. Lantas bagaimana menentukan tahun ketika masa sebelum Islam? Ingat, ada sebuah peristiwa penting. Kalau terjadi peristiwa penting, itulah nama tahunnya. Contohnya, ketika dahulu kala Nabi dilahirkan, disebut dengan tahun apa Bunda? Tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad SAW lahir, datanglah serombongan pasukan dari Yaman yang dalam pasukan tersebut ada gajah. Padahal gajah tak ada di Jazirah Arab. Gajah nggak ada di Jazirah Arab. Maka sesuatu yang luar biasa ketika ada pasukan membawa
gajah. Siapa yang bawa? Yang bawa adalah Raja Yaman ketika itu. Siapa namanya? Abraha. Kenapa Abraha membawa pasukan gajah ketika itu? Karena Abraha membuat sebuah gereja. Yang gereja tersebut adalah gereja orang Nasrani. Dia ingin membuat sebuah gereja menggantikan pusat ibadah orang Arab yang ada di Makkah. Maka ia hancurkan Ka'bah agar orang-orang pindah ke Yaman beribadah ke tempat mereka, ke tempat dia, ke gereja dia. Dijadikanlah pusat peribadatan. Maka ia ingin menghancurkan Ka'bah, padahal Ka'bah adalah Baitullah. Dari mana gajah itu datang? Gajah itu tidak ada di Arab Saudi. Lantas dari mana? Tidak ada di Jazirah Arab ketika itu, tapi diimpor dari Afrika. Kenapa bisa datang dari Afrika? Abraha adalah Raja Yaman berkulit hitam dari Ethiopia. Ya bunda, Abraha orang kulit hitam, bukan orang Arab. Lantas bagaimana dia bisa masuk ke Yaman ketika itu? Kalau kemarin saya cerita tentang Ashabul Jannah, ada juga cerita tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini cerita adalah sekelompok orang beriman yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Yaman sebelum Abraha. Kemudian mereka dibakar hidup-hidup di Paret. Maka disebut dengan Ashabul Ukhdud. Dibakar hidup-hidup dalam Paret. Peristiwa ini diketahui oleh Raja Ethiopia ketika itu. Raja Ethiopia adalah penganut agama Kristen, penganut agama Nasrani ketika itu. Nah, karena yang dibakar adalah orang yang beriman kepada Allah, sedangkan agama mereka Nasrani mengikuti Isa sebagai Rasul, dan mereka dibakar hidup-hidup karena mereka beriman kepada Allah. Maka datang surat, kemudian Raja Ethiopia mengirimkan sejumlah pasukan yang dipimpin oleh panglima perang bernama Abraha. Maka mereka serang Yaman, kemudian mereka menang. Kemudian Raja Zalim yang telah membunuh orang-orang yang beriman tersebut kalah oleh Abraha. Kemudian Abraha diangkat jadi raja. Tapi karena sombongnya Abraha, dia ingin pula menghancurkan Ka'bah. Padahal sebenarnya Ka'bah adalah Baitullah. Maka inilah dia ambil pasukan, karena pasukan yang dia bawa salah satunya pasukan bergajah. Maka pasukan itulah menyerang Ka'bah. Pasukan yang menyerang Ka'bah dengan gajah ini peristiwanya besar. Karena besarnya peristiwa ini disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Inilah kenapa disebut dengan tahun gajah. Maka penentuan tahun dulu kala ketika masa Nabi adalah sesuai dengan peristiwa. Ada disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena ketika itu dua orang yang paling dicintai oleh Nabi meninggal dunia. Maka setelah Amul Huzn ini, setelah tahun kesedihan ini, Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Maka tahun itu disebut berdasarkan peristiwa penting yang terjadi di tahun itu. Tapi itu tidak setiap tahun ada namanya. Karena tidak setiap tahun ada peristiwa penting. Maka membingungkan dalam surat menyurat ini tahun apa. Maka Umar bin Khattab pun berinisiatif dan menyampaikan apa yang menjadi hajatnya kepada para sahabat Nabi ketika itu dan gubernur-gubernurnya. Maka datanglah usulan, Islam butuh kalender. Orang Nasrani sudah punya kalender. Kalendernya berdasarkan matahari. Disebut dengan Masehi. Masehi itu adalah nama Al-Masih. Diambil daripada tahun kelahiran Nabi Isa. Maka ada usulan bagaimana kalender Islam itu awal tahunnya kita buat penentuannya adalah awal kelahiran Nabi.
Maka para sahabat Nabi senior dan juga para gubernur ketika itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Mereka khawatir kalau penentuan kalender Islam diawali dengan tahun lahirnya Nabi, maka akan seperti Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa, Bunda? Nabi Isa dijadikan Tuhan. Maka khawatir nantinya Nabi Muhammad juga dijadikan Tuhan. Maka tidak mereka tidak disetujui. Nah, ada juga kenapa tidak disetujui di bulan tahun kalender Islam adalah tahun kelahiran Nabi? Karena ketika itu orang masih musyrik, masih banyak yang syirik, belum ada keimanan, jadi belum ada motivasi apa-apa. Maka datang usulan yang kedua, bagaimana kalau seandainya awal tahun Islam itu adalah Yaumul Bi'tsah. Yaumul Bi'tsah adalah tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Ketika Nabi umur 40 tahun. Maka ketika itu ada yang setuju, tapi banyak juga yang tidak setuju. Kemudian diusulkan bagaimana kalau seandainya tahun meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya tahun meninggalnya Nabi dijadikan tahun awal, khawatirnya orang tidak bersemangat. Awal tahun malah jadi tahun kesedihan, karena takut nanti ingat Nabi meninggal dunia. Maka ini yang dikhawatirkan. Maka diusulkan lagi bagaimana kalau seandainya Isra Mi'rajnya Nabi. Karena Isra Mi'rajnya Nabi adalah momentum yang baik sekali. Ada para sahabat Nabi ketika itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka datanglah sebuah usulan dari seorang yang sangat bijaksana bernama Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalau seandainya awal kalender Islam penentuannya adalah hijrahnya Nabi. Kenapa hijrahnya Nabi, kata Ali bin Abi Thalib? Alasannya yang pertama, karena kata-kata hijrah itu banyak dalam Al-Quran. Dan kata-kata iman itu, kata-kata hijrah itu sebelumnya disanding dengan kata-kata amanu wajahadu, iman dan jihad. Maka orang yang berhijrah adalah orang yang beriman dan dia memiliki kemampuan untuk berjihad. Ini filosofinya. Yang kedua, kenapa alasannya ditentukan kalender awal Islam itu adalah tahun hijrahnya Nabi, tahun Hijriah? Karena awal otonomi umat Islam adalah setelah Nabi hijrah. Apa itu otonomi? Kemandirian. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah, kemudian banyak sahabat Nabi yang ketika itu diembargo. Ngerti ya Bunda, diembargo? Ditekan secara politik, ditekan secara ekonomi, ditekan secara hukum, ditekan secara sosial. Ketika itu tidak ada boleh yang berdagang dengan para pengikut Nabi Muhammad, tidak ada boleh berdagang kepada kabilah ataupun anak keturunan Abdul Muthalib. Bayangkan, Nabi dan keluarganya kena, padahal pamannya tidak beriman tapi kena. Kemudian tidak ada yang boleh menikahkan dan dinikahi oleh orang-orang Islam dan dari Banu Abdul Muthalib, tak boleh. Banyak sekali. Tidak boleh berdagang, tak boleh memberikan bantuan, tak boleh menikah. Banyak sekali tekanan. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah, disitulah Islam menang secara sosial, Islam menang secara ekonomi, Islam menang secara politik. Ini momentum. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kenapa penentuan bulan Hijriah, kenapa penentuan kalender Islam itu adalah bulan Hijriah? Karena secara hijrah itu bukan berarti bermakna hanya secara geografis berpindah tempat.
Makna hijrah bukan hanya intiqalul makan. Makna hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi makna hijrah adalah berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Maka ada 3 filosofi penting yang dijadikan dasar kenapa kalender Islam diawali oleh tahun hijrahnya Nabi. Karena ada 3 alasan penting yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Pertama, banyak dalam Al-Quran kata-kata hijrah. Yang ketiga, awal kemandirian umat Islam, otonomi umat Islam. Yang ketiga adalah hijrah, maknanya adalah kita pergi dari keburukan menuju kebaikan. Maka kata Nabi, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang darinya. Ia pergi menjauh. Maka al-hijratu bil makna al-intiqal, at-tarku wal bu'du. Hijrah itu secara bahasa ada 3 makna. Pertama, berpindah. Yang kedua adalah meninggalkan. Yang ketiga adalah menjauh. Maka al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang dia menjauh dari dosa-dosa yang Allah larang. Itu yang pertama. Dalam hadis lain dikatakan al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara minal khataya wadh-dhunub. Orang yang hijrah adalah orang yang pergi, yang menjauh dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kalau dia dulu orang berdosa, maka dia sekarang menjadi orang yang beriman. Itulah maksud daripada hijrah. Maka filosofinya penting. Maka ditentukanlah awal tahun Islam adalah hijriyah. Ini maka tak setuju mereka kenapa awal tahun Islam itu kenapa tidak miladi maulidnya Nabi, kenapa tidak meninggalnya Nabi, karena ada kepentingan terhadap semangat umat Islam. Ini penting. Inilah alasannya. Lantas bagaimana perjuangan Nabi ketika hijrah ini? Saya katakan tadi bahwa Nabi hijrah di bulan Safar. Dalam buku Ar-Rahiq wal Makhtum, dalam buku Al-Rahiq wal Makhtum karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dikatakan bahwa ketika tanggal 26 Safar tahun 14 kenabian, dibuatlah sebuah rapat kabilah-kabilah Arab ketika itu. Mereka membuat rapat untuk membuat makar membunuh Nabi. Kenapa Nabi ingin dibunuh? Karena ketika itu banyak penduduk Makkah yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa mereka hijrah? Karena mereka ditekan di Mekah. Kemudian mereka hijrah ke Madinah. Madinah itu ketika itu bernama Yasrib. Ketika seandainya umat Islam mereka pindah kemudian menguasai Madinah, maka akan berbahaya. Kenapa berbahaya, Bunda? Karena Madinah atau Yasrib ketika itu adalah jalur perdagangan orang-orang kafir Quraisy Mekah ke Syam. Jadi kalau kafilah yang ingin berdagang dari Mekah ke Syam itu pasti melewati Madinah. Kalau seandainya dikuasai oleh umat Islam kota Madinah, maka khawatir mereka tidak akan bisa berdagang. Kenapa? Karena omset kafir, orang kafir Mekah, pedagang kafir Mekah ketika itu adalah 4 juta dinar. 4 juta dinar. Banyak nggak 4 juta dinar ini, Bunda? Hah? Banyak. 4 juta bukan berarti 4 juta rupiah. Yuk kita hitung. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4 dikali 4 juta berarti
adalah 4 kali 4 16. 4 kali 0,25 1, berarti 16 tambah 1 17. 17 gram emas. 17 juta gram emas. 17 juta gram emas. Bayangkan 1 kilo emas itu berapa bunda? 1000 gram. Berarti ada berapa tuh? 1000 dibagi 17 juta, 1 kilo, wah, 17 ton. Lihat, 17 ton emas. Betul ya, 17 ton emas. Banyak. Kalikan rupiah, 17 juta gram emas, kalikan sekarang 1 gram emas itu adalah 900.000 ya. 900.000, anggaplah 900.000. 1 gram emas harganya sekarang 900.000. Kalikan 17 juta. Berapa bunda? 15,4. 15,4 apa? Triliun uangnya. 15,4 triliun. Gimana nggak gusar orang-orang kafir Quraisy? Omset mereka berdagang ke Syam 1 tahun 17 juta dinar, sama dengan 15,4 triliun. Hidup satu rumah ini dengan itu. Banyak duitnya. Kalau seandainya mereka berhasil menguasai Madinah, maka hancurlah perdagangan kafir Quraisy. Maka ini motivasi ekonomi inilah sebenarnya yang membuat orang kafir Quraisy itu tak mau dapat hidayah. Karena mereka takut rugi. Maka jangan takut rugi dengan iman. Jangan takut rugi, karena Allah yang akan gantikan. Kenapa? Beribadah, berjihad, beriman itu adalah seperti berdagang dengan Allah. Apa balasannya? Surga. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka mereka khawatir, akhirnya mereka membuat makan. Seluruh kabilah Arab ketika itu yang berjumlah 12 kabilah, mereka bermusyawarah di sebuah tempat bernama Darun Nadwah. Di Darun Nadwah ini mereka berinisiatif untuk membunuh pangkal masalah ekonomi mereka. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mau buat makar untuk membunuh Nabi, padahal Allah sebaik-baik pembuat makar. Mereka berencana untuk membunuh Nabi. Maka datang usulan ketika itu. Usulan yang pertama, bagaimana seandainya Nabi Muhammad itu kita usir saja dari Mekah ini. Datanglah seorang mengatakan, jangan kalian usir Muhammad itu. Tahukah kalian kalau seandainya kalian usir Nabi Muhammad itu memiliki mulut seperti mulut sihir. Kalau orang mendengar kata-katanya dia akan tersihir. Itu. Memangnya Nabi Muhammad kalau ngomong itu orang langsung percaya. Dan ini berbahaya kata mereka. Kalau seandainya dia datang ke tempat lain, kemudian dia berbicara dengan kaum di tempat lain, kemudian dia membangun pasukan, dia akan menyerang kalian. Maka jangan dibuang. Kemudian datang usulan, bagaimana kalau seandainya Muhammad itu kita kerangkeng dia dalam sebuah kerangkeng yang berbentuk penjara, berbentuk kubus, kemudian kita jemur dia di samping Ka'bah. Tak kita kasih makan, tak kita kasih minum, biarkan dia sampai mati. Apa kata yang lainnya? Protes ketika itu. Kalau kalian buat seperti itu, jangan kalian sangka Nabi Muhammad tak punya pengikut. Pengikutnya banyak. Datang pengikutnya, dia buka itu kerangkeng, dia lepaskan, dia bangun pasukan, dia hancurkan kalian. Kalau itu bagaimana kalau kita pilih orang yang paling muda di antara kita, yang paling kuat, yang paling besar, kita berikan dia pedang, kita tepas kepala Nabi Muhammad. Datang lagi, tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kalau kita pilih salah satu orang, ingat Muhammad itu dari kabilah Abdul Manaf. Kabilah Abdul Manaf itu adalah orang yang membangun Darun Nadwah ini. Maka tempat perkumpulan mereka itu yang bangunnya,
Yang membuatnya adalah kakek Muhammad dan dia dari kabilah terhormat ketika itu. Kalau kita serang salah satu orang yang menyerang, maka semua kabilahnya akan berperang menyerang mereka. Maka bahaya, nggak bisa. Lantas datanglah usulan dari seorang yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ketika itu dipanggil dengan sebutan ya Aba Hakam. Aku ada usul, kata Abu Jahal. Apa itu Aba Hakam? Kata para yang ikut rapat. Kenapa disebut dengan Abu Hakam? Abu Hakam itu berbeda dengan Abu Jahal. Ini istilahnya dia lawan kata. Jahal, Hakam. Jahal itu artinya apa, Bunda? Bodoh. Hakam itu artinya apa? Bijaksana. Orang Arab memanggilnya orang bijaksana, sedangkan Nabi dan umatnya memanggil dia orang paling bodoh. Sebodoh-bodohnya orang. Kenapa seperti ini? Karena dia tidak menerima hidayah Allah. Padahal dia adalah orang yang pintar. Abu Jahal ini orang pintar. Namanya adalah Amr bin Hisham. Ada yang mengatakan namanya adalah Umar bin Hisham. Kenapa disebut dengan Umar bin Hisham? Karena Nabi pernah mengatakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari Umarain. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab. Umar yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Umar bin Hisham, atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal itu orangnya kuat, Abu Jahal itu orangnya pintar, Abu Jahal itu orangnya bijaksana, Abu Jahal itu orangnya pandai ngomong. Mirip-mirip dengan Nabi Muhammad, luar biasa. Orang kaya lagi dia Abu Jahal. Tapi karena dia tak mendapatkan hidayah, bukan karena dia tak tahu bahwa yang dibawa Nabi itu benar. Dia tahu bahwa yang dibawa Nabi itu benar. Siapa yang katakan? Anaknya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah mengatakan bahwa ayahnya tahu bahwa Muhammad itu benar, tapi karena dia gengsi, dia tak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Itulah Abu Jahal. Maka dia disebut dengan Abu Jahal. Apa usulan Abu Jahal? Bagaimana kalau seandainya kita mengambil orang yang paling kuat, paling besar, paling hebat di antara kabilah kita, 12 kabilah ini membawa satu wakilnya untuk menyerang rumah Nabi Muhammad, mengepung kemudian membunuhnya. Kalau kita semuanya bergabung, kabilah Abdul Manaf takkan berani untuk berperang, karena dia berperang dengan satu kota Makkah. Maka ketika itu diterimalah usulan Abu Jahal. Inilah kemudian terjadi pengepungan. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingin dibunuh. Lantas ada orang orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad itu lari dari umatnya, lari dari orang yang didakwahinya. Kenapa? Karena orang yang didakwahinya harusnya di kota Makkah. Kenapa dia lari ke kota Madinah? Artinya dia sama dengan Nabi Yunus yang lari. Betulkah Bunda? Tidak. Nabi Muhammad tidak lari. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah. Hasil rapat di Darun Nadwah itu dikupingi oleh intelnya Nabi Muhammad. Siapa intelnya? Jibril tahu, kemudian memberikan tahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan engkau tidur di tempat tidurmu hari ini, malam ini. Maka Nabi Muhammad pun menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Allah sudah membolehkan engkau untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad tidak meninggalkan umatnya, tapi Nabi Muhammad mundur selangkah untuk maju ke depan. Nabi Muhammad tidak meninggalkan umatnya. Ingat, setelah hijrah Nabi terjadilah Fathul Makkah. Fathul Makkah itu orang Makkah masuk Islam tanpa berperang. Bayangkan, tanpa
perang. Sukarela masuk Islam, inilah bentuk bahwa Nabi Muhammad SAW mundur selangkah untuk maju ke depan. Maka tuduhan-tuduhan orang-orang yang talis terhadap Nabi Muhammad terbantah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini Bunda, hijrah itu adalah perjuangan. Perjuangan Nabi. Hijrah itu adalah strategi. Kenapa saya katakan strategi? Umat Islam ini kalau berpikir harus strategis. Karena Nabi hijrah itu dengan strategi. Apa strateginya? Nabi Muhammad dikepung. Dia suruh sepupunya untuk tidur di tempat tidurnya. Strateginya. Kemudian Nabi Muhammad hijrah tidak langsung pergi ke kota Madinah, tapi Nabi Muhammad pergi dulu ke sebuah tempat bernama Gunung Sur. Di Gunung Sur itu ada sebuah gua yang bernama Gua Sur. Di Gua Sur itu Nabi Muhammad pergi ketika malam hari setelah dikepung oleh semua orang, kemudian dilempar Nabi pasir ke mata orang yang mengepung Nabi Muhammad, kemudian mata mereka buta sebentar. Kemudian Nabi Muhammad lewat, kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar mereka pergi ke Gunung Sur, kemudian masuk ke Gua Sur. Di Gua Sur Nabi Muhammad berada 3 hari 3 malam, berdiam 3 hari 3 malam. Setelah mengecoh semua orang kafir Quraisy, bagaimana cara mengecohnya? Nabi Muhammad SAW sebenarnya di Gua Sur itu dengan 3 orang. Siapa yang pertama? Nabi Muhammad, Abu Bakar, kemudian yang 3 siapa? Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar itu ketika siang dia pergi ke kota Makkah, ketika malam dia masuk ke Gua Sur. Kenapa ketika siang dia pergi ke Makkah? Gua Sur itu berada di pinggiran kota Makkah. Ada yang pernah kan umroh ya Bunda? Dia jauh dari kota Makkah. Jauh dari kota Makkah, di pinggiran kota Makkah. Dan dia naik terjal ke atas gunungnya. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar ini menjadi intel ketika siang, memberikan informasi ketika malam. Itu dia. Kemudian Nabi Muhammad juga ketika itu dibantu oleh seorang yang merupakan pembantunya Abu Bakar Siddiq bernama Amr bin Furaihah. Amr ini tugasnya adalah mengembala kambing, kemudian menghilangkan jejak-jejak daripada Abdullah bin Abu Bakar ketika itu, yang pulang pergi dari Gua Sur kemudian ke Makkah, kemudian ke kota Makkah, kemudian ke pasar untuk mendengar. Jadi inilah strategi Nabi. Kemudian Nabi itu pergi bukan jalan kaki di jalan umum menuju kota Madinah, tapi Nabi Muhammad memilih seorang penunjuk jalan bernama Abdullah, saya lupa namanya, Abdullah apa? Abdullah ini bukanlah orang Islam ketika itu. Abdullah ini adalah orang kafir. Tapi kenapa dijadikan penunjuk jalan? Karena Abdullah ini tidak akan membongkar rahasia kepergian Nabi. Tapi Abdullah ini adalah orang yang dibayar dan dia aman menurut Abu Bakar. Dia gak akan membongkar informasi. Inilah jalan strategis Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pergi berangkat bukan lewat jalan umum. Dia pergi dulu ke daerah Yaman, jalan menuju ke Yaman, kemudian jalan ke pesisir, kemudian baru ke Madinah. Itulah Nabi Muhammad. Mungkin ini ceritanya agak sedikit membosankan ya Bunda, tapi saya rasa cerita ini penting. Kenapa? Karena semangat hijrah itu adalah semangat perubahan. Semangat hijrah itu adalah semangat perubahan dari keburukan menuju kebaikan. Maka bila hari ini kita masih, kalau kata Nabi, al-hijratu hijrotani,
al-hijratu minal khotoya wa dzunub wal hijratu ilallahi wa rusulih. Kalau dulu kita orang yang punya banyak dosa, kita tak ada yang tak berdosa, Bunda, betul nggak? Ada kita yang tak berdosa? Tak ada. Semua kita punya dosa. Kita maaf kata, pasti punya kata yang salah sama suami, betul Bunda? Betul. Apakah kita punya salah kata dengan tetangga kita? Pasti punya. Apakah kita punya salah kata-kata yang menyakitkan dengan orang tua kita? Pasti banyak. Apakah kita punya salah kata-kata yang menyakitkan dengan anak kita? Kemungkinan ada. Semua kita punya salah. Tapi kesalahan itu harus ditutupi dengan kebaikan. Setiap kesalahan kita tutupi dengan kebaikan. Hijrah itu adalah menutupi keburukan kita dengan kebaikan kita. Kalau dulu kita orang yang maaf kata kasar dengan suami, ketika kita hijrah, maka kita menjadi orang yang baik dengan suami. Karena surganya wanita itu di bawah tapak kaki suami. Sedangkan suami itu surganya di bawah telapak kaki ibunya. Inilah adilnya Allah. Adil gak Allah, Bunda? Adil. Sebenarnya wanita itu di tingkat teratas pintu surga. Kenapa? Karena seorang suami abdinya kepada ibunya. Ibu itu abdinya kepada suami itu abdinya kepada ibunya. Sedangkan istri itu abdinya kepada suaminya. Kalau dia menjadi ibu, maka abdi anaknya kepada dia, bukan kepada suami dia, bukan kepada ayahnya. Mana abdi yang paling besar? Abdinya anak kepada orang tua sebenarnya. Maka dia yang menyenangkan. Kadang suami menjengkelkan, tapi anak soleh itu nikmat. Ada enggak? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi itu yang kita buat, sejengkel-jengkelkan apa, sejengkel-jengkel apapun kita, itulah pintu surganya. Maka ketika itu para wanita muslimah ketika itu protes sama Nabi, yang laki-laki itu enak kalau dia masuk surga tinggal ikut, padahal dulu orang dia banyak dosa, dia ikut perang meninggal, kemudian dia masuk surga. Kami jihadnya mana? Rasulullah kata Nabi, kami orangnya lemah. Apa kata Nabi? Jihadmu adalah di rumah. Layani suamimu, berikan yang terbaik, itu adalah jihadmu. Itulah nikmatnya. Maka hijrah. Begitu juga dengan anak. Jangan sekarang tidak peduli dengan anak. Anak pergi tak karuan, anak tak berpendidikan, anak tak sopan, anak kadang bermaksiat. Jangan dibiarkan. Hijrahlah kita menuju yang lebih baik. Karena itulah semangat hijrah. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi ala anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah. Ada dulu Bunda, ada dulu orang-orang Mekah yang sebenarnya dia masuk Islam, tapi karena mereka sembunyikan Islamnya, mereka tidak mau hijrah ke Madinah, takut nanti mereka dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi mereka disuruh ikut perang melawan orang-orang Islam. Ketika ikut perang, mereka meninggal di dunia ketika perang Badar. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ini orang Islam ini bagaimana ini? Apakah kita kuburkan secara Islam? Apakah mereka masuk surga? Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka zalim terhadap diri mereka. Kemudian Allah tanya nanti, para malaikat tanya, fima kuntum? Kulna mustada'afina fil ard. Bagaimana keadaan kalian kok kalian melawan umat Islam? Tak mau kalian hijrah, tak mau kalian berubah. Katanya, kami ini orang-orang yang lemah. Maka itulah orang yang mendapatkan azab
Allah. Jangan hari ini anak kita dia seperti belum dapat hidayah terus kita katakan, kemudian kita tak bisa memberikan ilmu kepadanya atau kurang ilmu kita sehingga kita biarkan mereka tak berhijab, tak berjilbab. Jangan sampai. Jangan sampai karena kita seakan-akan tak berilmu kemudian kita tak katakan yang benar kepada anak kita. Ibu ni sok tahu, lebih tahu aku lagi, aku pesantren ibu. Tidak. Terus dia bermaksiat, jangan biarkan. Tapi berikan mereka pengertian. Karena nanti akan ditanya oleh malaikat, kenapa kau biarkan anakmu? Kenapa engkau tak hijrah? Sekarang ada yang tak berhijab, dia katakan belum dapat hidayah. Hijab itu tak menunggu hidayah, itu perintah. Bukti seseorang itu beriman adalah dia berhijab. Itu bukti dia mengikuti perintah Allah. Maka dia tak menunggu hidayah. Kalau kau muslimah, berhijab kau. Kan gitu bunda. Karena itu adalah bentuk diri, pembuktian diri bahwa dia seorang muslimah. Jilbab itu identitas, hijab itu identitas. Maka apa yang membedakan seorang muslimah dengan orang-orang kafir? Hijabnya, karena itu perintah Allah. Maka tak menunggu hidayah. Kalau ditunggunya hidayah tak akan dapat. Kenapa? Karena dia yang menutupi hidayah tersebut dengan alasan-alasan tadi. Maka nanti takutnya seperti Allah tutup mata mereka, Allah tutup telinga mereka. Kalau Allah sudah tutup maka tak akan dapat hidayah. Tapi ketika orang mencoba mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi kepadanya. Maka hijrah itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita sebelumnya orang yang jarang tahajud, kita orang yang jarang sekali menjadi jarang puasa, jarang tahajud, jarang duha. Tapi ketika melihat Nabi itu sudah berjuang untuk Islam, lantas perjuanganku untuk diri sendiri apa menuju surga? Tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak mau hijrah, maka Allah akan berikan azab. Kalau kita tak mau berubah, maka Allah berikan azab. Jangan jadikan ilmu sebagai alasan kita tidak hijrah. Maka alhamdulillah bunda semuanya sudah sering untuk membuat kajian dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit banyak ini sudah 50 menit. Mudah-mudahan dapat menjadi iktibar buat kita semuanya. Mohon maaf atas waktu yang berlebih. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang selalu hijrah. Karena hijrah itu setiap hari. Mendekatkan diri kepada Allah itu setiap hari, setiap waktu. Karena orang yang hijrah itu akan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Mohon doa bersama kesembuhan jemaah yang sedang sakit, yaitu Ibu Ernita. Maka kita doakan mudah-mudahan Ibu Ernita ini diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kemampuan untuk bisa berkumpul bersama kita kembali untuk hadir dalam majlis-majlis ta'lim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك لك لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا أرحم الراحمين يا شفيع يا مجيب السائلين نسألك العظيم رب العرش العظيم أن يشفي Ibu Ernita يا أرحم الراحمين شفاء لا يغادر سقما ولا ألما آمين آمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما آمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت شافي اشفي Ibu Ernita يا أرحم الراحمين شفاء لا يغادر سقما ولا ألما آمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Afaminkum astaghfirukum jami'an, yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.